wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini masuk di bab kedua di pertemuan ke-6. Alhamdulillah, ini termasuk cepat. Ya, pertemuan ke-6 kita sudah masuk di bab kedua. Bab kedua ini adalah bab yang sangat mudah dibandingkan dengan sebelumnya, kan hanya membahas jar majrur sama dzaraf sebagai penutupnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babut tsani, al-babut tsani, bab yang kedua. Fil jar wal majrur. Ya, fi bukan bermakna di dalam, maksudnya bermakna an. Tentang jar dan majrur. Bab kedua tentang jar dan majrur, yaitu huruf jar dan yang dia jar. Tentang huruf jar yang dia jar. Wa fihi aidan arba'u masail. Adanya juga terdapat 4 masalah. Sepertinya penulis selalu 4. Lihat kan sebelumnya serba 4 kan? Pada bab pertama 4 masalah. Cuman dalam setiap masalah ada poinnya. Ada poinnya. Ihdaha, salah satu masalahnya adalah annahu la budda min ta'alluqil jar wal majrur bi fi'lin aw bima fi ma'nah. Masya Allah. Annahu, bahwasanya la budda min ta'alluq, harus dia memiliki ta'alluq, ikatan dengan sesuatu yang beramal padanya. Ya kan? Kalau ada langsung ini muta'alliq bi ini. Misalnya ya, ketika antum dapat ya, jalasa Zaid dun fi al-baiti. Ya, al-baiti. Jalasa Zaidun fil baiti. Ini muta'alliq dengan apa? Maksudnya beramal siapa padanya? Kan apa? Jalasa. Kalau ada langsung bilang jalasa. Inilah yang dibilang ta'alluqnya. Kalau ada jar majrur harus ada ta'alluq. Ta'alluq sesuatu yang terikat dengannya, yaitu yang beramal padanya. Karena kalau namanya jar majrur pasti punya amil. Paham ini? Kalau ada dalam lafaz ya itu, kalau tidak ada mustatir, mahdhuf, wujuban. Seperti dalam pembahasan mubtada khabar. Misalnya Zaidun, misalnya ini contoh. Ini sekarang contoh yang kedua, Zaidun fi al-bait. Ya, Zaidun fil bait. Sekarang apakah ada fi'il sebelumnya? Tidak mungkin ini. Tidak mungkin Zaid. Tapi dia harus punya ta'alluq. Kan baru bilang la budda. Kalau tidak ada seperti ini pasti ini apa? Mahdhuf wujuban. Dihilangkan secara wajib. Tinggal antum takdirkan. Kata yang cocok kan? Istaqarra yang sudah lewat. Yang jelas ini bahasa pertamanya harus antum pahami. La budda min ta'alluq. Harus dia punya ta'alluq, punya sesuatu yang terikat dengannya, yang mana itulah amilnya. Itu adalah apa? Amilnya. Jadi la budda min ta'alluqil jari wal majrur bi fi'lin, apakah dengan fi'il seperti tadi jalasa? Ya, berarti di sini ini antum takdirkan istaqarra. Ya, antum takdirkan apa ini? Istaqarra. Bisa istaqarra. Au bima fi makna, atau apa yang ada pada maknanya fi'il. Isim fa'il bisa untuk takdirkan di sini adalah mustakirun, ya, mustakirun. Isim apa ini? Isim fa'il. Isim yang beramal amalan fi'il bisa. Kan harus punya apa? Ma'mul. Harus punya ma'mul. Kalau ada dalam lafaz alhamdulillah, kalau tidak ada maka pasti apa? Hilang. Secara wajib. Paham, Satria? Yakin? Wa qad ijtama'a, dan sungguh telah terkumpul dalam fi qoulih ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala. Maksudnya ma'mulnya itu, ta'alluqnya itu ada fi'il dan ada apa? Isim. Lihat. An'amta alaihim
Ghairil maghdubi alaihim. Siapa yang beramal pada alaihim yang pertama? An'amta. Fi'il atau isim? Fi'il. Siapa yang beramal pada alaihim yang kedua? Al-maghdub. Isim apa itu? Isim maf'ul. Beramal amalan fi'il. Itulah ta'aluknya. Paham ya? Jelas ya? Wa qauli Ibnu Duraid, dan juga perkataannya Ibnu Duraid, yaitu telah terkumpul padanya dua ya, fi'il dan isim yang beramal amalan fi'il. Wasta'alal mubyaddu fi muswaddihi mitla isti'alin nari fi jazlil ghada. Lihat, wasta'alal mubyaddu fi muswaddihi. Siapa yang beramal pada muswaddihi? Fi muswaddihi. Ista'ala. Kalau antum amalkan ista'ala berarti fi'il. Kalau antum amalkan mubyaddu berarti apa? Isim, ya kan? Mitlus isti'alin nari fi jazlil ghadha. Fi jazli. Siapa yang beramal padanya? Isti'al. Isti'al. Isim fi'il. Isim. Isim apa ini? Masdar. Masdar. Bisa beramal amal fi'il? Bisa. Dipahami ini? Ini terkumpul dua. Iya. Kata bolo wa in allaqal awwala bil mubyaddu. Kalau antum ta'likan yang pertama dengan al-mubyaddu, ay ja'altahu halan minhu muta'alliqan bikainan fala dalilati. Kalau antum jadikan dia itu fi muswaddihi muta'alliq dengan mubyad, apakah ada syahidnya? Kan kalau ingin contohkan terkumpul fi'il dan isim. Sekarang kan bisa dua ini yang beramal, bisa ista'ala, bisa juga apa? Al-mubyaddu. Kalau antum amalkan ista'ala bisa, betul. Berarti ada syahidnya, terkumpul isim dan fi'il. Tapi kalau antum amalkan al-mubyaddu, apakah ada fi'il? Tidak ada. Nanti cuma ada apa? Isim-isim, kan begitu. Kalau al-mubyaddu isim maf'ul, isti'al masdar. Terus kalau antum jadikan hal fi muswaddihi, antum jadikan hal minhu darinya, itu dari al-mubyaddu, maka hal ulang au ja'alta halan min, atau antum jadikan hal darinya, itu dari al-mubyaddu. Kan tidak mungkin sahibul hal beramal pada hal, kan tidak bisa. Berarti sekarang tidak bisa ista'ala, tidak bisa al-mubyaddu. Berarti muta'alliqun bikainan. Berarti dia terkait dengan kainan yang mahdhuf wujuban. Fala dalila fi, maka dengan ini tidak ada dalil dalam syair ini. Maksudnya tidak ada dalil dari hal apa? Dari terkumpulnya dua amil maksudnya. Tidak ada dalil, bukan tidak ada dalil beramalnya, muta'alliqnya, tapi tidak ada dalil adanya fi'il dan isim. Itu maksud. Jelas maksudnya tidak ada dalil padanya nih. Kan Rahmat, kan begini, belum ingin bilang qad ijtama'a fi qawlihi. Pahami dulu itu yang di awal. Terkumpul keduanya. Itu fi'il dan isim. Dalam firman Allah, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ini kan terkumpul dua, Rahmat. Apa itu? Alaihim pertama, an'amta, fi'il kan, Rahmat? Alaihim yang kedua, yang beramal padanya apa? Al-maghdub, isim kan? Demikian pula wa qauli bin Duraid. Tadi kan fi qauli ta'ala. Ini atopnya ini harus dipahami. Terkumpul dalam firman Allah Ta'ala. Wa qauli Duraid, maksudnya fi qauli Duraid. Juga terkumpul dalam qaulnya siapa? Duraid, yaitu wasta'alal mubyaddu fi muswaddihi. Siapa yang beramal pada muswaddihi, Rahmat? Siapa? Kita tulis. Ulang katanya. Wasta'ala.
apa? Washta'ala al-mubyaddu. Mubyaddu terus fi muswaddihi fi muswaddihi. Tambahkan terus setelahnya. Mithla isti'ali an-nari terus fi lil qada. Ini rahmat syair ini seperti ayat tadi. Nah, yaitu ista'ala inilah yang beramal ke fi muswaddihi. Berarti kan fi'il yang beramal kan fi'il pada jar majrur. Kalau ini fi jazril qada yang beramal padanya apa? Isti'al. Isim. Jadi ini namanya fi'il, ini namanya apa? Isim. Itu ada syahidnya kalau antum amalkan yang itu. Tapi kalau antum amalkan yang ini, isim, ada syahidnya, ada dalilnya dari ucapan penulis terkumpul. Kan awalnya tak qad ijtama'a, telah terkumpul. Maksudnya belum ingin yang terkumpul dua, yaitu isim dan apa? Fi'il. Sekarang kalau antum amalkan ini, terkumpul dua? Tidak. Paham? Artinya kalau antum amalkan yang ini, antum amalkan ini pada muswaddi, kan bisa kan? Bisa. Tahu? Sudah itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa antum jadikan hal. Kan kalau antum amalkan tadi kan berarti ini jadi naat. Jadi apa? Naat juga bisa. Ya, bisa juga jadi naib fa'il dari mubyad. Karena mubyad apa? Mubyad isim maf'ul kan, setelahnya adalah naibul fa'il. Kan naibul fa'il itu kan bisa maf'ulun bi, bisa jar majrur, bisa masdar, bisa dzaraf yang telah lewat di mutammimah. Yang telah lewat di mutammimah. Jadi antum jadi ini naibul fa'il. Tapi kalau antum amal tadi di sini, bisa juga ini sebagai hal. Paham kan? Ini ada bisa juga antum jadi ini sahihul hal, ini sebagai apa? Hal. Paham kan? Dipaham? Hal dalam artian secara apa? Kan pada dasarnya halnya mahdhuf. Sama dengan khobar kan? Kan antum i'rab itu jar majrur khobar, tapi pada sebenarnya khobar yang mana? Mahdhuf. Kalau antum jadikan ini sahihul hal, berarti ini tidak beramal. Paham? Ketika dia tidak beramal, ini juga antum tidak amalkan, berarti antum takdirkan siapa? Kainan. Sebagai apa itu kainan? Itulah hakikatnya sebagai apa? Hal yang beramal pada muswaddi itu kainan. Hal mahdhuf. Berarti ada syahidnya. Kan namanya hal harus isim. Ada syahid di sini? Ada dalilnya? Tidak ada juga dalilnya. Jadi supaya ada dalilnya antum jadikan itu yang pertama. Dah, Fajar? Siapa yang belum paham? Rizky? Yakin? Iya. Jadi maksudnya tadi itu beliau ingin contohnya itu yang beramal antara dia fiil dan isim supaya terkumpul dua. Makanya beliau bilang kalau wa in allaqtal awal bil mubyad, kalau antum taklukkan yang pertama dengan al mubyad au ja'altau hal min, atau antum jadikan hal darinya itu dia sahibul halnya muta'alliqan bi kainan, yang terikat dengan kainan yang mahdhuf wujuban kan, fala dalila fi, tidak ada dalil padanya. Itu tidak ada dalil padanya terkait dengan dia ta'alluq dengan fi'il. Kan dia sudah beramal padanya isi. Jelas? Jelas ya? Ini masalah pertama harus punya ta'alluq. Kemudian belum kecualikan beberapa huruf jar. Kan di sana ada huruf jar yang tidak punya ta'alluq. Tapi yang tidak punya ta'alluq ini tenang saja. Karena sebagiannya hanya huruf jar di sebagian lughah. Ya, lihat beliau bilang. Wa yustatna min hurufil jarri arba'atun. Diperkecualikan dari huruf jar 4. Fala tata'allaqu bi syai'in. Maka dia tidak punya hubungan dengan sesuatu apapun. Artinya tidak perlu antum takdir-takdirkan. Tidak perlu antum amalkan sesuatu padanya. Ahaduha, salah satunya az-zaid. Ada namanya huruf jar itu zaid. Tahu zaid?
hanya tambahan dalam kalimat. Namanya zaid, tidak perlu tambahan, tidak perlu ta'alluq. Kan dia hanya apa? Tambahan. Kalba'na, seperti ba pada contoh kafa billahi syahidan. Kan asalnya apa ini? Kafallahu syahidan. Kan Allah sebagai fa'ilnya. Allah sebagai apanya? Fa'ilnya. Kafallahu syahidan itu asalnya. Tapi di sini ditambahkan huruf jar. Sekarang bi itu muta'alliq dengan apa? Tidak ada, kan dia hanya tambahan. Itu secara i'rab. Adapun secara makna, tidak mungkin ada tambahan percuma dalam Al-Quran. Mereka bilang silah wa taukid. Sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam bab 4. Mereka bilang silah wa taukid. Fungsinya untuk menguatkan. Iya. Wa ahsin bi Zaidin. Antum sudah lewatkan contoh kedua ini. Sudah lewatkan pembahasan ta'ajub. Kan asalnya ini kan ahsana Zaidun. Kemudian diubah bentuk fiilnya menjadi fiil apa? Amr. Akhirnya ditambahkanlah huruf jar bi di fa'ilnya. Iya, sudah lewat ya di Mutamim. Jadilah ahsin bi Zaidin indal jumhur. Menurut mayoritas. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sama. Bighafilin tambahan. Asalnya wa mallahu ghafilan. Ya, karena ghafilan adalah isim khobarnya siapa? Ma. Ma itu siapa? Ma nafi hijaziyah musyabbaha bi laisa. Wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Asalnya ghafilan. Paham ini? Kemudian ditambahkan siapa? Bi. Ini bi, jangan cari ta'alluqnya. Karena kalau antum cari ta'alluq berarti antum akan takdirkan itu sebelumnya. Karena Allah kan tidak bisa beramal pada ghafil. Berarti antum nanti harus apa? Takdirkan. Itu kalau bukan zaidah. Ini huruf jarnya apa? Zaidah. Tidak perlu antum apa? Tambahkan mustatir mahdhuf wujuban. Paham Aldi? Ka wa kamin. Itu tadi contoh untuk ba. Demikian pula seperti min. Fi pada contoh malakum min ilahin ghairuh. Lihat, malakum min ilahin ghairuh. Min di sini apa? Tambahan. Asalnya malakum ilahun ghairuhu. Amin. Tapi min untuk menguatkan penafiannya. Tidak ada sama sekali sembahan untuk kalian selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Untuk menguatkan apa? Maknanya. Jadi, jangan cari ta'alluqnya min. Kenapa? Karena min di sini apa? Karena min di sini apa? Zaidah. Jelas? Min di sini zaidah. Iya. Wahal min khaliqin ghairullah. Sama. Asalnya hal khaliqun ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Ya kan? Menguatkan maknanya. Iya. Dan ini istifham ingkari namanya. Bertanya tapi mengingkari. Jadi terjemahannya, tidak ada sama sekali pencipta selain Allah. Nanti dikenal dalam ilmu tafsir. Ada namanya istifham, bertanya tapi mengingkari. Tidak ada sama sekali pencipta selain Allah. Dipahami ini? Jadi, min. Masalahnya min di sini langsung jatuh setelah hal. Apakah ada fiil sebelumnya? Tidak ada kan? Apakah perlu kita takdirkan? Tidak perlu. Karena min di sini apa? Min di sini apa? Zaidah. Jelas? Jelas ini? Dipahami ya? Dipahami ya? Hah? Alhamdulillah. Iya. Wasani yang kedua, yaitu diantara huruf jar, tapi ini di sebagian logo. La'alla. Kalau la'alla sebagai huruf jar, maka dia tidak punya ta'alluq. Fi logoti man yajurru biha. Tapi ingat, ini tidak umum. Karena la'alla ini temannya inna. Bukan huruf jar. Makanya belum bilang pada bahasa orang yang menjer dengannya. Siapa mereka? Wahwa uqail. Yaitu qabila uqail. Ya, logo yang menjer dengan la'alla adalah qabilanya siapa? Uqail. Walahum fi lamiha al-ula al-ithbat wal-had. Terus bagi mereka juga itu dalam bahasa uqail, lam yang pertama itu mereka
Ya, tahu lam yang pertama yaitu la'alla. Mana lam yang pertama? La'alla. Mereka kadang tetapkan, kadang hilangkan. Lam yang pertama. Jadi kadang mereka bilang la'alla, kadang juga mereka bilang apa? Allah. Pada lam yang pertama. Wafil akhirah, dan pada lam yang terakhir yaitu la, yaitu al-fathu wal-kas. Mereka baca dua, fathah dan kasroh. Berarti dia bilang apa? La'alla sama la'alli. Bisa juga berarti Allah alli. Jadi lam pertama bisa hilang, bisa ada. Lam yang kedua bisa fathah, bisa kasroh. Itu dalam bahasa mereka. Siapa mereka tadi? Uqail. Dan ini bukan bahasa umum ya. Bukan bahasa yang umum di Arab. Qala syairuhum, berkata syair mereka. Siapa itu? Uqail. La'alla abil migwari minka qoribu. Lihat. Abi. Kenapa dia jer? Ya kan? Abi, majrur kan? Kan kalau seandainya dia la'alla temanya inna, dibaca apa? Coba abu masukkan inna. Kan inna aba. Kan seharusnya begitu. Sekarang la'alli abi. Berarti apa? Majrur. Tanda jernya apa? Iya. Dipaham? Berarti dia sini menjer. Apakah ada ta'aluknya? Tidak perlu ta'aluk. Kalau huruf jernya siapa? La'alla. Wasalid. Yang ketiga, kan ini ada 4 ya. Huruf jer yang seperti ini, yang tidak punya ta'aluk. Wasalid yang ketiga. Ya, laula. Ini ilmu baru bagi antum. Ternyata termasuk huruf jer adalah laula. Termasuk huruf jer adalah siapa? Laula. Fi qawli ba'dihim. Pada ucapan sebagian mereka. Pada ucapan sebagian mereka. Laulaya, laulaka, laulahu. Jadi ya itu majrur bilaula. Kafnya majrur fi mahalli jarin bilaula. Laulahu hanya itu majrur fi mahalli jarin bi laula. Paham i'rabnya? Paham i'rabnya? Dan ini bagi orang menjernya, dia tidak menjer kecuali dhamir. Bagi orang berpendapat dia menjer, dia tidak menjer kecuali apa? Dhamir. Makanya laulai, laulak, laulahu. Padahaba Sibawai ila anna laula fi dzalika jarah. Maka Sibawai berpendapat bahwasanya laula pada contoh ini adalah menjer. Wala tata'allaqu bi syai'in. Dan dia tidak terkait, terikat dengan sesuatu apapun. Jelas ya? Jelas ya? Ini dia. Ini pendapat Sibawai. Wal aktsar ayuqal, dan kebanyakan dikatakan. Kebanyakan, maksudnya kebanyakan penggunaan dalam bahasa Arab. Dikatakan laula ana, laula anta, laula huwa. Itu kebanyakan orang bilang. Laula ant, paham kan? La dhahabtu. Seandainya bukan karena kamu, saya akan pergi. Paham biasanya. Tapi kadang juga mereka bilang apa? Laula. Kan antum kalau bilang min anta atau minka? Min anta atau minka? Kan minka kalau huruf jar. Paham kan? Makanya kalau huruf jar laulat. Kalau bukan huruf jar, laula ant. Ketika dipisah berarti bukan huruf jar. Ketika disambung berarti dia siapa dia? Huruf jar. Tapi kebanyakan penggunaan Arab dan itu yang datang dalam Al-Quran itu dipisah. Berarti dia bukan huruf jar. Lihat. Contoh, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, laula antum lakunna mu'minin. Laula antum. Maka laula di situ bukan huruf jar. Antum adalah mubtada. Antum adalah apa? Mubtada, bukan majrur. Itu bedanya ya. Kalau disambung tadi fi mahali jarin, kalau dipisah fi mahali raf'in. Karena dia bukan huruf jar kalau dipisah. Bukan huruf jar kalau dipisah. Jelas ya? Jelas ya? Ini intinya adalah laula kalau menjar tidak punya ta'aluk. Arabi yang keempat. Yang huruf jar tidak punya ta'aluk. Kaf at-tasbih. Huruf kaf. Kaf huruf jar kan? Ka'asad misalnya. Zaid ka'asadin. Kalau antum dapat kaf tidak punya ta'aluk. Jadi tidak perlu antum bilang begini. Zaidun ka'asadin. Langsung bilang apa? Zaid mustakir ka'asan. Atau hasil ka'asan. Atau apa? Kain ka'asan. Tidak perlu.
Zaid seperti singa. Tidak perlu antum bilang Zaid berada seperti singa. Karena memang tidak cocok. Dipahami kan? Dia tidak punya apa? Ta'alluq. Nah, Zaid ka Amr. Faza'ama al-Aqfash wa ibn Usfur annaha la tata'allaku bisyai. Al-Aqfash bersangka, yaitu pendapatnya, dan demikian pula Ibn Usfur, bahasanya dia tidak ta'alluq dengan sesuatu apapun. Wa fi dzalika bahthun. Ya, dalam masalah itu ada pembahasan. Karena para ulama berselisih pendapat tentang kaf ini. Ada mengatakan punya ta'alluq seperti teman-teman yang lain. Paham kan? Punya ta'alluq seperti teman-teman yang lain. Hanya saja ta'alluqnya bukan kainun. Paham? Bukan mustakirun. Karena memang tidak cocok. Ta'alluqnya dengan sabihun atau shibhun. Paham kan? Takdirkan yang lain. Kan ketika antum bilang Zaidun ka Amr. Tinggal antum bilang apa? Zaid sabih ka Amr. Kan selesai masalah. Tidak harus antum ta'alluqkan dengan apa? Kain hasil. Ta'alluqkan dengan yang cocok. Dipaham? Yang jelas dalam masalah ini ada pembahasan. Apakah dia punya ta'alluq atau tidak? Dilihat dari ta'bir Ibnu Hisham, belum bilang za'ama, menyangka. Belum tidak kuatkan ini. Paham kan? Kan belum bilang disangka oleh Ibn Al-Aqfash dan Ibn Usfur, dia tidak punya ta'alluq. Paham kan? Makanya belum bilang wa fi dzalika bahthun. Dalam hal ini butuh dibahas lagi. Dalam hal ini butuh dibahas lagi. Jelas kan? Selesai masalah yang pertama. Tentang huruf jar, bahwa kalau ada jar majrur harus punya apa? Ta'alluq. Yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua. Hukmul jar wal majrur ba'dal ma'rifah wan nakirah. Hukmul jumlatil khabariyah. Ini kesimpulan yang sangat bagus. Hukum jar majrur setelah ma'rifah dan nakirah seperti hukum jumlah khabariyah. Yang sebelumnya kemarin jumlah khabariyah di masalah keberapa kemarin sebelumnya? Masalah yang keempat. Masalah yang keempat di bab yang sebelumnya kan, yaitu al-jumlatul khabariyah allati lam yatlubuha al-amil luzuman. Hukum jar majrur sama dengan itu. Setelah ma'rifah mahdho, apa kemarin kalau jumlah khabariyah? Hal. Setelah ghairu mahdho, ihtimal. Setelah nakirah mahdho, na'at. Setelah nakirah ghairu mahdho, ihtimal. Sama ini. Paham? Sama. Paham kan? Jar majrur sama dengan jumlah apa? Khabariyah. Itu sama dengan jumlah yang kemarin. Bukan insya'iyah tolabiyah. Jelas? Aman. Sekarang lihat. Bahwa sifatun pinah. Maka dia sifat pada contoh. Ra'aitu ta'iron ala gusnin. Kenapa dipastikan sifat ini? Li'annahu ba'da nakiratin mahdoh. Wahwa ta'ir. Kan dia setelah nakirah apa? Mahdoh itu ta'ir. Wahal pinah qawlihi. Hal dalam contoh firman Allah. Faqaraja ala qawmihi fi zinatin. Maka dia keluar kepada kaumnya dalam keadaan dia memakai seluruh perhiasannya. Jadi fi zinatin apa? Hal. Maka takdirnya ay mutazayyinan. Yaitu dalam keadaan berhias. Li'annahu ba'da ma'rifatin mahdho. Karena dia setelah ma'rifah murni. Wahyat domirul mustatir fi kharaja. Fi fakharaja. Dan dia adalah domir mustatir pada kata apa? Fakharaja. Siapa kharaja di sini? Huwa. Kembali ke mana huwa ini? Qarun. Yang disebutkan di ayat sebelumnya. Kan ini bercerita tentang siapa? Qarun. Paham? Domir hukumnya apa? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Paham kan? Bahkan dia araful ma'rifah. Wa muhtamilun lahuma ihtimal. Dua. Bina pada contoh. Yu'jibunu zahru fi akmamihi. Kata az-zahru. Az-zahru. Dilihat dari lafadznya apa ini? Ma'rifah. Tapi dilihat dari maknanya nakirah. Karena az-zahru bermakna bunga. Bunga itu menakjubkanku. Ya, bunga yang berada di tangkainya menakjubkan fi akmami di tangkai. Ya, menakjubkan. Sama dengan wahada tamarun yani'un fi aksani fi aksonihi. Ada tamarun yani'un. Lihat, tamarun nakirah. Nakirah. Tapi kalau lihat dari yani'un bukan ma'rifah, qarib minal ma'rifah. Dekat ke ma'rifah kan ada apanya? Na'atnya. Jadi ini bisa dua i'rabnya ala aksoni.
Bisa antum i'rab na'at tsani. Bisa antum i'rab na'at yang kedua. Bisa juga antum i'rab apa? Hal. Dipahami ini? Li'anna zahra mu'arrafun bi'al. Al-jinsiyah. Itu al-jinsiyah istighraqiyah. Karena az-zahra dima'rifakan dengan al-jinsiyah. Itu al-jinsiyah istighraqiyah. Bahwa qaribun minan nakir. Dia dekat dari nakir. Wa qawluhu samarun mausuf. Samarun itu disifati dengan yani'un. Bahwa qarib minal ma'rifah. Dia dekat dari apa? Ma'rifah. Selesai masalah yang kedua. Karena sudah lewat sebelumnya. Jadinya mudah. Al-mas'alah tsani. Masalah yang kedua. Masalah yang ketiga. Alhamdulillah. Masalah yang ketiga. Mata waku al-jar. Ini sambungannya sebenarnya dari tadi yang tadi. Mata waku al-jar wal majrur sifatan. Au silatan. Au khobaron. Kapan jar majrur terletak sebagai sifat? Naat. Au silatan. Apa sila itu? Maksudnya silatul mausul. Kan bisa tahu? Misalnya kepada ja'al ladhi fil bait. Anda pahamin? Itu kan sebagai apa itu fil bait? Tadi sebagai apa fil bait? Sila. Au khobaron. Apa sini khobaron? Di sini khobar biasa. Khobarnya apa? Mubtada. Bukan jumlah khobariyah. Yang antum katakan Zaidun fil baiti. Apa i'rabnya fil baiti? Kan begitu maksudnya. Kapan dia sebagai sifat atau sila atau khabar, au halan atau dia sebagai hal. Ya kan? Atau dia sebagai apa? Hal. Ta'allaqa bi mahdhuf. Maka pasti muta'alliq bi mahdhuf dengan sesuatu yang dihilangkan. Takdiru kainun au istaqarra atau apa lagi? Hasilun. Pokoknya tadi lagi ada takdir baru. Syabihun. Khusus untuk siapa? Kaf. Paham kan? Jelas kan? Jadi bisa kainun atau istaqarra. Maksudnya bisa isim atau fi'il. Kan kainun untuk apa? Isim. Istaqarra untuk apa? Fi'il. Jadi bisa isim atau fi'il takdirnya. Illal waqi'at silatan. Kecuali kalau dia terletak sebagai silatul mausul. Fayata'ayyanu fi takdir istaqarra. Maka pasti takdirnya istaqarra. Maksudnya fi'il. Paham maksudnya? Maksudnya pasti takdirnya istaqarra. Maksudnya apa? Fi'il. Kenapa? Karena asalnya silatul mausul adalah apa? Fi'il. Lianna silata la takunu illa jumlah. Karena sila itu tidak akan pernah kecuali apa? Jumlah. Karena kalau antum takdirkan kainun atau mustakirun, berarti dia mufrad. Itu masalahnya. Kalau hal, khobar, paham kan? Na'at, dia bisa apa? Bisa jumlah, bisa mufrad. Sementara kalau mausul, silatul mausul, selalu apa? Jumlah. Jelas kan? Selesai. Wa qad taqaddama mitala as-sifati wal hal. Telah lewat contoh sifat dan hal. Sebelumnya tadi. Kan sebelumnya tadi di poin yang kedua. Masalah yang kedua. Tadi kan ada i'rabnya sifat, ada i'rabnya apa? Hal. Tinggal khobar. Wa mitalul khobari. Alhamdulillah. Apa i'rabnya alhamdulillah? Mubtada. Lillah. Khobar. Wastilah contoh sila. Walahu man fis samawati wal ard. Mana isim mausulnya? Man. Mana silanya? Fis samawati. Paham gak ini? Berupa jar majrur. Selesai al-masalah rabi'ah kita sikat habis. Masalah yang keempat. Ya, yajuzu fil jar wal majrur fi hadhil mawadil arba'ah. Ini sebenarnya sambungannya lagi. Tadi itu masalah ketiga sambungan dari yang kedua. Yang ketiga, yang keempat ini sambungan dari yang ketiga. Boleh pada jar majrur di tempat-tempat yang empat tadi. Siapa itu empat tadi? Sifat, sila, khobar, hal. Boleh pada dia empat tempat itu. Ya. Wahaitu waqa'a ba'da nafin au istifham. Ketika dia terletak setelah penafian atau istifham. Ayyar fa'al fa'il. Ini keanehan. Kita dapat di sini. Tidak dapat di tempat lain. Ini jar majrur yang menjadi sifat. Jar majrur yang menjadi sila. Jar majrur yang menjadi khobar. Jar majrur yang menjadi hal.
kalau terletak setelah penafian atau istifham, bisa dia merofa fa'il. Jadi tiba-tiba setelahnya itu marfu. Aneh kan? Biasanya antum akan dapat fa'il kalau ada fi'il. Sekarang ada fa'il setelah jar majrur. Dipahami ini? Antum dapat fa'il setelah apa? Setelah jar majrur. Ingat itu? Dan banyak dalam kitab. Banyak dalam kitab. Tapi ingat catatannya, kalau dia terletak setelah apa? Penafian atau apa? Istifham. Takul, lihat. Marortu bi rajulin fid dari abuhu. Apa i'rabnya itu abuhu? Paham gak ini? Falaka fi abu wajahan. Boleh bagi antum pada kata abu dua sisi. Dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya antuqaddirahu fa'ilan. Antum takdirkan dia i'rabnya sebagai apa? Fa'il bil jar wal majrur. Dalam jar untuk jar majrur fa'ilnya liniyabatihi an istaqarra. Karena sebenarnya itu kan jar majrur itu pengganti dari apa? Istaqarra, mahdupan yang dihilangkan. Wa hadha huwa raji indal huddaq. Ini yang raji menurut ahlinya. Al-huddaq orang-orang yang sudah dalam ilmunya. Ini yang rajinya. Jadi antum dapat itu i'rabnya langsung abu fa'il. Kalau antum ditanya mana fi'ilnya? Tidak ada. Ini yang beramal padanya jar majrur. Ini yang beramal padanya apa? Jar majrur. Iya. Watani yang kedua, antuqaddirahu mubtada'an mu'akhkhar. Boleh antum takdirkan sebagai apa? Mubtada mu'akhkhar. Ini i'rab lain. Boleh antum takdirkan mubtada mu'akhkhar. Wal jar majrur khabar muqaddama. Sementara jar majrur khabar yang dikedepankan. Ini yang biasa. Ketika antum bilang begini, ya, ma fid dari rajulun. Apa antum i'rab rajulun? Tidak, bisa dua i'rabnya. Bisa antum i'rab apa? Fa'il kan. Yang kedua bisa antum i'rab mubtada mu'akhkhar. Jelas. Jelas itu. Jadi sekarang sudah dua i'rabnya. Sebelumnya kita cuma i'rab mubtada mu'akhkhar. Fid dari Zaidun. Fid dari Zaidun. Paham kan? Antum i'rab Zaidun apa? Yang sebelumnya antum i'rab apa? Mubtada mu'akhkhar. Sekarang bisa i'rab kedua. Apa? Fa'il. Mana fi'ilnya? Tidak ada. Yang beramal padanya jar majrur. Paham kan? Jar majrur. Jelas? Jelas ini? Baik. Kata beliau, lihat. Wal jumlatu sifatun li rajul. Sementara jumlah itu sifat untuk apa? Rajul. Batakul ma fid dari ahadun. Qala Allah Ta'ala afillahi syakkun. Ma fid dari ahadun. Apa i'rab ahadun? I'rab pertama fa'il. I'rab kedua mubtada mu'akhkhar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman afillahi syakkun. Apa i'rabnya syakkun? Fa'il. I'rab kedua mubtada mu'akhkhar. Paham kan? Jelas kan? Terus itu contoh untuk ma fid dari rajulun, ma fid dari ahadun diawali oleh apa? Nabi afillahi syakkun diawali oleh istifham. Wa ajazal kufiyuna wal aqfash rab'uhumal fa'il fi ghairi hadhihi mawadi aido. Ini yang lebih repot lagi. Ini agak repot. Dibolehkan oleh orang-orang Kufah. Demikian pula al-aqfash. Ya, rab'uhumal fa'ila. Keduanya merofa fa'il fi ghairi hadhil mawadi aido. Pada selain tempat ini juga. Tadi kan gini. Kalau dia menjadi hal, kalau dia menjadi naat, kalau dia menjadi khobar, kalau dia menjadi apa lagi tadi? Sila. Boleh merupa fa'il. Empat ini. Tapi orang Kufah dan al-Aqfas boleh pada selain ini juga. Walaupun dia tidak jadi khobar. Walaupun dia bukan naat. Walaupun dia bukan hal. Walaupun dia bukan sila. Boleh juga. Berarti ini bisa dikatakan apa? Umum. Kalau pertama tadi kan boleh kalau dia menjadi ini. Kalau dia jadi khobar, boleh merupa fa'il. Kalau dia jadi sila, boleh merupa fa'il. Kalau dia jadi hal, boleh merupa fa'il. Kalau dia jadi naat, boleh merupa fa'il. Kalau orang Kufah, umum. Walaupun. Artinya, berarti antum tidak perlu pikirkan. Tidak perlu apa? Pikirkan. Dia ini hal, naat, atau sila, atau apa? Khobar. Tidak perlu. Karena kalau dia ada, pasti merupa fa'il. Jelaskan? Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat yang kedua. Nah contoh, fidari Zaidun. Lihat, fidari Zaidun. Kata Zaidun.
Itu Zaidun apakah khobar? Itu bidari. Itu kan diawalkan kan? Diawalkan. Ada penafian? Ada istifham? Tidak ada. Tapi bersamaan dengan itu mereka i'rab katanya Zaidun sebagai apa? Zaidun sebagai apa? Fa'il. Jelas kan? Titik. Selesai. Sampai di situ jar majrur. Paham kan? Tapi kita selesaikan sampai setelahnya. Karena setelahnya itu dorok. Seharusnya judul tersendiri, tapi belum tak kasih judul tersendiri. Kata beliau tambih. Beliau kasihnya cuma tambih. Padahal ini jar majrur itu pasangannya siapa? Dorok. Tapi belum pakai hanya tambih. Catatan. Jami'u ma dzakarna. Seluruh apa yang kami sebutkan. Fil jari wal majrur. Pada jar majrur. Sabitun lid-dorf. Tetap juga untuk apa? Dorok. Seharusnya kan tadi judulnya 2 saja langsung. Dah, masalah yang terakhir ini adalah tentang jar majrur sama apa? Dorok. Dipahamkan? Karena seluruh 4 masalah sebelumnya. Seluruh 4 masalah sebelumnya. Berarti masalah pertama harus punya ta'alluq. Masalah kedua, kalau setelah ma'rifah, setelah nakiro kan? Masalah ketiga, kalau dia sebagai sifat, hal, nat, moho, khobar. Semua yang telah lewat. Dipahami ini? Semua yang telah lewat. Sama, tetap juga untuk apa? Doro. Pasangannya. Fala buddha min ta'alluqihi. Masalah pertama. Maka harus dia punya apa? Ta'alluq. Bifi'ilin apakah dengan fi'il? Nah, jawa ja'u abahum isya'an yabukun. Mana doro? Isya'an. Ta'alluq dengan siapa? Ja'u. Yabukun apanya? Sekaligus. Yabukun apanya? Apa? Yabukun sebagai apa? Hal. Dari ja'u. Ia menangis, bukan abahum. Ia menangis mereka. Paham? Mereka datang kepada bapaknya di waktu Isya dalam keadaan menangis. Kan ini kisahnya saudara-saudaranya Yusuf. Setelah dia buang Yusuf, dia datang ke bapaknya bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala. Mereka menangis. Ayah awitrohu ardo. Lihat awitrohu ardo. Ardo di sini apa? Maf'ulun fi. Bukan maf'ulun bi. Maf'ulun fi. Ardon tempat kan menunjukkan atas apa? Tempat. Awitrohu ardon. Muta'alliq dengan apa ini? Fi. Mana fi'ilnya? Itrohu. Itrohu. Paham? Kan tadi contoh untuk apa? Muta'alliq bi fi'il. Au bi makna fi'il. Atau yang semakna dengan fi'il yaitu beramal-amalan fi'il. Contoh. Zaidun mubakkirun yaumal jum'ati. Siapa yang beramal pada yaumal jum'ati? Mubakkirun. Isim atau fi'il? Isim. Wajalisun amamal khotibi. Siapa yang beramal pada amamal khotibi? Jalis. Isim atau fi'il? Isim. Wa mithalu wuqu'i sifatan. Ini masuk ke masalah kedua. Contoh dia terletak sebagai sifat marutu bito irin fauqa gusnin. Fauqa gusnin. Na atau hal? Na atau hal? Atau ihtimal? 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 Bisa ihtimal? Enggak bisa. Kan ini apa nih? Nakiro mahdo. To'ir nakiro mahdo. Lihat. Wahalan. Bisa hal. Ra'aitul hilala baina sahabi. Apa irobnya baina sahabi? Hal. Ihtimal atau pasti hal? Pasti hal. Kan al-hilal apa? Ma'rifah mahdo. Ya kan? Ma'rifah mahdo. Wa muhtamilan lahuma bisa ihtimal keduanya. Kalau ini ma'rifah nakiro yang goir mahdo. Yujibun tamaru fauqal aksan. Fauqal akson. At-tamaru secara lafaz ma'rifah, secara makna apa? Nakiro. Beda kalau hilal tadi. Karena tamar banyak. Kalau hilal satu. Paham? Kalau tamar banyak. Hilal satu. Hilal cuma satu tak? Hilal banyak enggak hilal? Cuma satu saja. Itu hilal cuma satu. Orang bernama hilal banyak. Kalau hilal di atas langit cuma satu. Paham? Andi, Farid, Arif? Betul. Mana temanmu? Andi. Andi. Yakin? Lah Andi. Ya, jelas kan? Wa ra'aitu tamaratan yani'atan. Ini nakiro goir
mahdho. Fauqa gusnin. Kata fauqa gusnin. Ihtimal. Bisa antum irob apa? Hal. Bisa antum irob? Na'am. Wa mithal buku khobar. Contoh dia sebagai khobar. Warrukbu asfala minkum. Asfala sebagai apa? Hah? Sebagai apa? Khobar. Dorob. Muta'alik bi khobar mahdhuf wujuban. Fi qiraati sab'a binasbi asfala. Dalam qiraat sab'a dia nasab asfalanya. Kalau dibaca dengan selainnya itu dibaca asfalu, tidak ada syahid kita. Kan kalau asfalu berarti dia sebagai langsung khobar. Ini dibaca asfala. Wasilatan contoh dia sebagai sila. Waman indahu la yastaghbirun. Man indahu. Manas mausul. Mana sila? Indahu. Wa mitalu raf'ihil fa'il. Itu masalah yang paling terakhir. Contoh dia bisa merupa fa'il. Zaidun indahu malun. Zaidun indahu malun. Apa irobnya malun? Fa'il dari indah. Wa yajuzu takdiruhu ma mubtada wa khobar. Boleh takdirkan dia mubtada atau apa? Khobar. Artinya malun, boleh untuk langsung irob khobarnya Zaidun. Takdirnya Zaidun malun indah. Boleh juga antum irobnya dia adalah mubtada. Artinya Zaidun malun indahu, malun mubtada tsani. Malun mubtada tsani. Indahu khobar untuk mubtada tsani. Malun indahu sebagai khobar mubtada awal. Boleh. Boleh juga antum irob sebagai apa tadi? Fa'il. Iya. Wa ya'ti pinah dan datang juga dalam contoh indaka Zaidun al-madhaban. Ini dua madhab. Indaka Zaidun. Dua madhab yang telah lewat pada jar majrur. Apa antum irob Zaidun? Irob pertama fa'il. Irob kedua mubtada mu'akhkhar. Ini nanti. Kalau antum irob fa'il, kalau orang pemula akan bingung. Ya. Akan bingung kan karena belum dapat ilmunya. Belum dapat ilmunya. Selesai. Alhamdulillah. Bab kedua. Bab ketiga inilah yang paling panjang. Bab ketiga yang paling panjang. Alhamdulillah. InsyaAllah kita masuk besok. Bab ketiga.